Pemirsa, arahan Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di semua jenjang sekolah di Indonesia memicu perdebatan di ruang publik. Pemerintah menilai penguasaan bahasa asing menjadi bagian dari peningkatan daya saing sumber daya manusia. Sementara DPR menilai setiap kebijakan pendidikan yang baru harus dirancang secara matang berdasarkan dengan kebutuhan real dalam negeri. Arahan Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di semua jenjang sekolah di Indonesia memicu perdebatan publik. Polemik bermula saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan dalam pertemuan bilateral bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Kamis 28 Mei lalu. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pembelajaran bahasa Prancis di sekolah Indonesia perlu ditingkatkan seiring penguatan hubungan bilateral dan tantangan global ke depan. Di bidang kerjasama sains dan teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan. Pernyataan itu langsung menjadi perbincangan luas di tanah air. Sejumlah pihak menyambut positif sebagai bagian dari pembukaan akses global bagi pelajar Indonesia. Namun, sebagian lain mempertanyakan prioritas dan kesiapan pelaksanaannya. Merespons hal itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyebut penguasaan bahasa asing menjadi modal penting bagi generasi muda untuk bersaing secara internasional. Kan kita pakai salah satu syarat utama itu kan tentunya kemampuan berbahasa, dan bahasa itu kan nggak harus misalnya satu bahasa saja, kan bisa opsional kan. Di berbagai sekolah kan selain bahasa Indonesia sekarang juga sudah ada misalnya bahasa Mandarin, bahasa Inggris, maksudnya selain bahasa Inggris juga ada bahasa Mandarin. Jadi saya kira bahasa-bahasa yang disebut oleh Presiden kan bahasa-bahasa internasional, dan karena itu bagaimana pengaturan teknisnya nanti akan kembali kepada kita. Di tengah polemik yang berkembang, Komisi 10 DPR RI menyatakan akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rapat kerja terkait arah kebijakan tersebut. DPR menilai pembelajaran bahasa asing memang penting, namun kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, dan manfaat nyata bagi peserta didik. Sebagaimana yang disinggung DPR, sebelum wacana bahasa Prancis muncul, Prabowo juga pernah melemparkan gagasan memperluas pembelajaran bahasa Portugis di Indonesia. Selain bahasa Inggris, keputusan itu disampaikan di hadapan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara Jakarta, Kamis 23 Oktober 2025 lalu. Bahasa Arab, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Karena kita ingin hubungannya lebih baik. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Prancis, Jerman, dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita. Portugis dan Spanyol. Hingga kini, belum ada kebijakan nasional yang diterapkan secara luas di sekolah terkait pembelajaran bahasa Portugis, sehingga muncul perbandingan publik antara wacana sebelumnya dengan arahan terbaru terkait bahasa Prancis. Dan langsung saja pemirsa, kita akan membahas terkait dengan persoalan ini, pro kontranya terkait dengan rencana tersebut ya, lebih tepatnya bersama dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada lalu Hadrian Irvani selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB, kemudian Jejen Musfa, pengamat pendidikan UIN.
Dan kami sampaikan di awal pemirsa bahwa kami juga telah berusaha untuk mengundang perwakilan dari pemerintah, baik itu dari Bakom RI, KSP hingga dari pihak kementerian. Namun sayang sekali belum ada waktu yang tersedia pada kesempatan kali ini. Tapi tidak mengapa, kita mulai saja langsung dialognya. Halo, selamat sore Pak Lalu, Kang Jejen. Selamat sore Mbak Soza. Mbak Soja. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berdialog di Berita Satu Utama. Saya ingin ke DPR terlebih dahulu. Pak Lalu, bagaimana nih ketika mendengar terkait dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto tersebut ya, apa tanggapan, pandangan dari Komisi 10 dan apakah melihat memang ini merupakan salah satu kebutuhan dari pendidikan nasional kita kah, atau justru melihat ini sebagai bagian dari agenda diplomasi saja? Bagaimana? Baik Mbak Soza, jadi setelah mendengar Pak Presiden Prabowo menyampaikan bahwa siswa-siswi kita di seluruh tanah air diminta untuk belajar bahasa Prancis, ya tentu ada yang mendorong beliau untuk menyampaikan hal tersebut. Kami melihat beliau memandang bahwa hubungan antara kedua negara, Indonesia dan Prancis, tentu memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Sehingga dibutuhkan kesiapan bagi SDM kita hari ini di seluruh tanah air tentunya untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menyambut kerjasama yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Indonesia dengan Prancis. Nah, dalam konteks itu maka kami di Komisi 10 DPR RI ya tentunya menyambut dengan baik. Tetapi yang perlu diingat bahwa tidak serta-merta pelajaran bahasa Prancis ini juga bisa langsung diterapkan. Banyak hal yang perlu dipersiapkan. Oleh sebab itu maka Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yang merupakan mitra kerja Komisi 10 DPR RI tentu harus menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden di dalam lawatan beliau ke Prancis ketika bertemu dengan Presiden Prancis. Nah, pada prinsipnya, jika hal tersebut akan dilaksanakan, maka dibutuhkan perencanaan, dibutuhkan roadmap, dibutuhkan peta terkait dengan kesiapan dari sekolah-sekolah kita. Yang pertama misalnya, kita harus sepakati bahwa bahasa Prancis ini mulai diajarkan di satuan pendidikan yang mana? Apakah satuan pendidikan dasar, kemudian menengah, atau dimulai di tingkatan SMA maupun SMK. Nah, ini perlu diperjelas. Nah, kemudian yang kedua adalah kesiapan gurunya. Kesiapan guru sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini kalau misalnya dimulai dari SD lah katakan seperti itu, maka dibutuhkan guru-guru sekolah dasar yang mampu mengajarkan bahasa Inggris atau bahasa Prancis, bahasa Prancis, untuk memperkenalkan bahasa tersebut di sekolah dasar. Kita tahu hari ini bahwa Mendikdasmen sudah mewajibkan sekolah-sekolah kita mulai dari tingkatan SD, tepatnya kelas 3 SD itu wajib belajar bahasa Inggris. Nah, oleh sebab itu apakah nanti bahasa Prancis atau yang sudah disebut terlebih dahulu oleh Bapak Presiden terkait dengan bahasa Portugis, bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Arab, nah itu akan dimasukkan ke dalam bahasa atau pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah-sekolah atau pelajaran pilihan yang ada di sekolah-sekolah kita. Jadi prinsipnya kami setuju, tetapi tidak serta-merta harus segera dilaksanakan. Butuh kajian, butuh pemetaan dan sebagainya, dan butuh kesiapan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang saya maksud jangan sampai nanti kesiapan ini hanya berfokus kepada Pulau Jawa saja, Pulau Sumatera saja, Pulau Kalimantan saja, kan seperti itu. Nah, kami tentu berharap kalau memang ini diterapkan, maka tentu harus merata di seluruh tanah air, termasuk daerah 3T, terdepan, tertinggal, dan terluar. Sementara begitu, Mbak Sosa. Baik, menyetujui, mendukung, tapi ada catatan yang penting harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Nah, kalau begitu saya ingin gali dari perspektif pengamat pendidikan. Kang Jejen, seperti apa kalau Anda melihat arahan dari Presiden Prabowo Subianto itu ya, dan kalau kita masukkan sedikit konteksnya, ini kan soal bahasa Prancis, tapi sebelumnya beberapa waktu lalu ada bahasa asing lain, Portugis. Nah, kalau
Kalau kita lihat secara general sebenarnya terkait dengan arahan penggunaan bahasa asing yang lain selain Inggris dalam dunia pendidikan di semua tingkatan, apakah Anda melihat emang ini sebagai suatu cara meningkatkan daya saing dan juga memberikan kemampuan lebih bagi siswa kita secara otomatis akan meningkat baik, atau justru sebenarnya menambah beban kurikulum? Bagaimana? Makasih Mbak Soja. Pak Lalu, baik, pertama-tama Mbak Soja, Pak Lalu, setiap kebijakan itu harus lahir dari sebuah kajian. Ya, sebuah kajian, di sana ada agenda setting, ada perumusan di mana bahasa Perancis itu untuk menjawab permasalahan apa gitu. Tetapi kalau kita mau singkat bercerita, sesungguhnya kalau kita membedah peluang misalnya ya, peluang kerja kita di Perancis itu sangat mungkin kita membekali siswa dengan bahasa Perancis untuk memperoleh pertama beasiswa S1, S2, S3 yang disediakan oleh pertama pemerintah Perancis sendiri, yang kedua oleh Uni Eropa, yang ketiga oleh Indonesia sendiri melalui LPDP. Jadi sekolah-sekolah tertentu diberikan sebuah kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan misalnya dalam konteks untuk kalau tidak kuliah tadi mendapatkan beasiswa untuk bekerja ya. Jadi selepas SMA atau SMK atau madrasah aliyah, bagi siswa-siswi yang pengen langsung bekerja bisa diberikan pendalaman bahasa Perancis sehingga mereka siap kerja ya di Perancis. Itu yang saya riset awal ya untuk Perancis. Intinya adalah Mbak Soja, Pak Lalu, ini tidak wajib, tidak menjadi mata pelajaran, tapi semacam ekstrakurikuler yang mana belajar bahasa Perancis ini betul-betul targeted ya, dan sudah jelas bahwa anak-anak kita pertama akan bekerja ya, sudah semacam ikatan dinas, sudah ada kerjasama gitu. Jadi belajar Perancis bukan saja dalam quote and quote sia-sia, tetapi memang benar-benar disiapkan untuk bekerja. Yang kedua tadi untuk memperoleh beasiswa S1 dan S2 dan S3. Dalam hal ini tentu saja kebijakan ini harus masuk ke dalam voluntary instrument, dalam pengertian pemerintah intervensinya tidak sampai mewajibkan, tetapi menjadi voluntary dalam pengertian pilihan sekolah-sekolah tertentu yang memang menyiapkan anak didiknya untuk bekerja atau mendapatkan beasiswa. Baik, jadi idealnya memang menjadi voluntary instrument ya, Kang Jejen ya, bukan langsung menjadi suatu kewajiban karena kita harus memastikan bahwa infrastrukturnya terlebih dahulu lebih siap untuk menjalankan terkait dengan permintaan tersebut. Nah, kalau begitu sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, singkat saja mungkin Pak Lalu, apakah setelah mendengar pernyataan itu sudah ada tanggal mungkin dari pihak Komisi 10 DPR akan mengundang langsung dari mitra kerja Anda melihat bagaimana kesiapan atau hasil kajian sementara setelah Presiden mengucapkan terkait dengan arahan itu? Singkat saja mungkin sebelum kita dengar kumandang azan maghrib. Ya, tentu ke depan kami akan mengundang secara resmi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bahkan besok hari Selasa kami sudah mengundang Mendikbudristek terkait dengan kesiapan dari kampus-kampus kita terhadap lulusan-lulusan dari sarjana bahasa Perancis, kan seperti itu. Karena kalau ini diterapkan, baik itu menjadi pelajaran wajib maupun pelajaran pilihan, ya tentu membutuhkan guru-guru yang lulusan bahasa Perancis. Nah, ini tentu yang akan kami laksanakan rapat kerja dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Karena kami hari ini belum mendengar secara langsung instruksi atau arahan resmi Presiden, apakah sebelum beliau ke Prancis sudah diinstruksikan kepada Mendikbudristek atau sepulang dari Prancis Mendikbudristek sudah dipanggil oleh beliau untuk menyusun roadmap ini. Seperti itu, Mbak. Baik. Kita akan lanjutkan Bapak-Bapak pembicaraan kita, tapi kita harus simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib yang satu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog. Baik, tadi kalau Pak Lalu bilang sudah pasti dalam waktu dekat akan memanggil dari pihak pemerintah ya untuk membahas terkait dengan kajian dan juga terkait dengan bagaimana rencana ini akan dilakukan. Tetapi Pak, kita akan melihat suatu kebijakan itu pasti juga kita akan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang serupa. Nah, ini bukan kali pertama menginstruksikan bahasa asing lain selain bahasa Inggris ya. Sudah ada Portugis yang sempat dikatakan 23 Oktober 2025 saat menerima kunjungan dari Presiden Brasil. Nah, khusus untuk ini mungkin Pak Lalu, bisakah Anda menceritakan kepada kami apakah Komisi 10 sudah pernah melakukan pembicaraan lebih lanjut, mungkin kajian saat itu, dan bagaimana dari Komisi 10 menjalankan fungsi pengawasan implementasi di lapangannya seperti apa? Apakah sudah mulai berjalan efektif atau justru bagaimana temuannya? Mbak Soza, jadi yang disampaikan oleh Presiden di beberapa kali pertemuan beliau dengan para kepala negara, bahwa beliau melihat pertama ada masa depan yang baik, kerjasama yang baik antara kedua negara. Yang kedua, di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini, maka dibutuhkan kesiapan SDM Indonesia yang hari ini anak-anak Indonesia tentunya harus dipersiapkan dengan mutu dan kualitas agar bisa bersaing di tengah perkembangan global yang sungguh sangat kompetitif. Nah, oleh sebab itu kami melihat bahwa statement-statement Presiden atau instruksi-instruksi yang disampaikan oleh beliau adalah hal yang positif dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas SDM Indonesia. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya beberapa waktu yang lalu juga beliau mengatakan bahwa penting rasanya untuk mempelajari bahasa Portugis, bahasa Mandarin, Jepang, bahkan bahasa Arab, maka tentu kami di Komisi 10 menyambut baik. Nah, tantangannya kemudian apakah bahasa-bahasa tersebut menjadi wajib di dalam pelajaran di seluruh satuan pendidikan. Nah, itu yang harus didiskusikan. Tentu tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah yang disampaikan. Nah, tentu harus melalui kajian seperti yang disampaikan oleh Mas Jejen tadi. Nah, kajian inilah yang sampai dengan hari ini kami terus menunggu, baik dari Mendikdasmen maupun Mendiktisaintek. Tetapi dalam konteks penyampaian beliau, demi kualitas, demi SDM yang unggul, maka penguasaan lebih dari satu atau lebih dari dua bahasa itu menjadi keharusan di era
global saat ini. Apakah peruntukannya Baik. seperti disampaikan Mas Jajan tadi untuk beasiswa, untuk bekerja di satu perusahaan tertentu atau di industri tertentu? Tetapi kami di Komisi 10 berpositif thinking saja Ya. bahwa Presiden melihat di era global yang sungguh kompetitif hari ini dibutuhkan SDM unggul. Nah, salah satu cara mempersiapkan SDM unggul itu yaitu Ya. dengan mempersiapkan penguasaan bahasa. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan penguasaan bahasa, tidak hanya bahasa Inggris tetapi bahasa lain seperti Prancis, kemudian Portugis, Ya. bahasa Mandarin, Jepang, Arab dan sebagainya. Seperti itu, Mas, Mbak. Baik, jadi artinya Pak, pertemuan yang akan diagendakan bersama dengan pihak pemerintah dalam waktu dekat ini termasuk juga akan memfollow up terkait dengan bagaimana kesiapan pemerintah untuk menyiapkan bagaimana rencana ketika implementasi atas bahasa asing yang harus dikuasai, yang lebih baik dikuasai oleh para siswa ini sejauh apa? Termasuk itu tidak hanya bahasa Prancis tapi juga bahasa lain ya? Ya tentu banyak hal nanti yang akan kami diskusikan termasuk kesiapan itu. Yang kedua juga yang perlu kita pikirkan adalah kesiapan SDM gurunya. Nah ini baik. kan tidak, kalau kita lihat jumlah seluruh siswa, seluruh sekolah yang ada di tanah air, apakah guru-guru kita mencakup seluruh sekolah itu? Khusus bahasa Prancis misalnya atau bahasa Portugis. Nah tentu korelasinya adalah dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi untuk mengecek apakah lulusan-lulusan bahasa Prancis yang ada di kampus-kampus atau universitas baik negeri maupun swasta, apakah sudah mencukupi kalau misalnya pelajaran bahasa Prancis ini diwajibkan di seluruh satuan pendidikan. Nah, hal-hal itulah yang perlu diskusi, perlu kajian, perlu pemetaan, dan roadmap yang jelas. Kalau misalnya ini memang prioritas, ya tentu ada alasan tersendiri, dan alasan-alasan itulah yang ingin kami dapatkan, agar kami maksimal, Komisi 10 melakukan pengawasan di dalam penerapannya langsung. Walaupun misalnya nanti menjadi salah satu mata pelajaran pilihan di seluruh satuan pendidikan. Demikian, Baik, nah kalau begitu Pak Jejen, sebelum kita melihat bagaimana nantinya roadmap yang akan dijelaskan oleh pihak pemerintah terkait dengan persoalan ini, tetapi mungkin dari kacamata pengamat pendidikan, apakah Anda bisa memberikan masukan mungkin apa yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu dalam tataran pendidikan nasional kita ya, sebelum kita masuk ke dalam konteks untuk mewajibkan atau menjadikan bahasa asing ini menjadi voluntary instrument yang akan diberlakukan di berbagai tingkatan, karena kita tidak bisa menafikan banyak sekali persoalan di dunia pendidikan nasional kita, termasuk tadi soal SDM dari guru-gurunya sendiri. Silakan. Baik, Mbak Suja. Jadi mungkin harapan Pak Presiden untuk diberlakukan di semua level perlu dikaji. Saya sendiri lebih cenderung di level SMA, SMK, Madrasah Aliyah ya. Kalau belajar dari tujuan kita belajar bahasa Prancis misalnya, tadi untuk meraih beasiswa S1, S2, S3, saya kira 3 tahun cukup ya untuk menyiapkan anak-anak untuk kuliah S1, S2, S3 di Prancis, atau tadi bekerja ya di kesehatan, IT, maupun hospitality, termasuk di dalam hal ini adalah pariwisata ya. Prancis termasuk yang tinggi pariwisatanya. Saya sepakat sama Mbak Soja bahwa ini akan menjadi beban kurikulum di satu sisi, tetapi juga menjadi beban biaya kalau desainnya nanti ini tidak betul-betul berbasis kajian. Karena itu mungkin piloting saja dulu, di mana yang tadi ketersediaan gurunya cukup gitu, SMA, SMK, Madrasah Aliyah mana yang menjadi piloting untuk menyiapkan siswa, apakah itu untuk bekerja atau untuk memperoleh beasiswa. Nah, peran pemerintah di sini menjadi jembatan agar sekolah-sekolah atau kampus bahkan punya jembatan bekerja sama dengan kampus-kampus mana dan industri-industri mana. Jadi dalam hal ini, meskipun awalnya adalah top down ya, dari atas, dari Pak Presiden kepada menteri, kepada sekolah, tetapi di dalam pelaksanaannya ini bottom up ya. Artinya betul-betul melihat kondisi situasi sekolah masing-masing. Baik. Dalam hal ini kita mengharapkan ini tidak menjadi compulsory instrumen, jadi betul-betul harus wajib gitu, karena tadi bebannya bukan hanya beban kurikulum tetapi juga beban biaya ya. Sementara kita ingin bahasa Perancis betul-betul memperoleh manfaat yang signifikan bagi putra-putri kita yang memang tertarik untuk
belajar bahasa Prancis tetapi juga bisa mendapatkan beasiswa atau bekerja di Prancis. Baik, kita memang bisa menangkap niat baiknya, tetapi niat baik ini harus dilatar belakangi dengan kesiapan dan juga roadmap yang sangat jelas. Jadi oleh karena itu, Pak Lalu kami menitipkan agar ketika nanti rapat bersama pemerintah ini bisa dibikin lebih clear lagi, Pak, sebelum nanti benar-benar diimplementasikan terhadap seluruh siswa-siswi kita di segala tingkatan. Terima kasih, Bapak Pak Lalu dan juga Pak Jejen untuk diskusinya. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak Soza, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ingin lebih ditingkatkan lagi bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.